Halo guys, ini adalah pendakian kedua. Yang pertama kemarin ke Gunung Bokong dengan insiden yang sol sepatu dornya copot, akhirnya harus turun lagi ke parkiran bawah. Yang Gunung Bokong itu kan harus cari persewaan dulu di dekatnya parkiran bawah, itu jauh dari base campnya. Habis itu naik lagi, harus terpaksa solo hiking. Insiden lagi soal sepatu yang habis dijahit, dilem, copot lagi, tapi ya nggak apalah, ini tak ceritain gimana treknya, jalur-jalurnya. Nanti aku usahain setiap persimpangan aku tunjukin di video gitu, biar tahu gambaran kalau misalnya kalian teman-teman mau naik ke Kelut via Karangrejo. Jadi ada dua ya di Blitar, ada Karangrejo, ada Tulungrejo, jangan sampai salah. Kemarin beberapa orang tuh salah ke Tulungrejo ya, harusnya ke Karangrejo. Jadi nanti mapnya mungkin tak taruh di deskripsi. Jadi ini cuplikan videonya. Jadi tiketnya aku pesan di tiket pendakian ya, sekitar berapa ya, 10.000 atau 15, kayaknya 10.000 ya. Tapi bisa offline, tenang, banyak banget yang offline kemarin. Ini penampakan waktu turun, ini sol sepatuku udah copot semua nih, jadi kayak aku ngerinya licin gitu loh. Tapi ya untungnya sampai ini sepatunya merek Are gitu loh, gak tahu ya kenapa kok gampang copot, udah dijahit copot lagi. Apa harusnya ganti baru gitu ya. Oke, jadi ini cuplikan waktu perjalanan turun. Jadi tiketnya itu 10, parkirnya 5.000 apa 10.000 gitu, sekitar itu. Di situ ojek dari base camp ke pos 1 itu sekitar 70.000 itu PP. Oke, ini mulai pendakiannya sekitar jam 5-an gitu. Ini gelap, nanti tak tunjukin waktu apa gapuranya. Ini waktu siang hari, nanti tak comotin dari mana gitu, internet atau mana gitu. Nah ini aku hanya bermodalkan headlamp. Nah ini aku masih otak-atik headlampku karena baru pemula kan ya, mau pencet-pencet kok nyala-nyala gitu. Akhirnya ya ini karena udah tangan kanan terlanjur buang kamera, tangan kiri bingung ini mau nyalain headlampnya. Nah akhirnya nyala, tapi ini belum tak pasang ke kepala ya, jadi masih tak pegang di tangan kiri. Jadi awal masuk itu jalannya landai, jadi nanti habis gapura yang kayu itu lurus, terus ada belokan kiri dikit gitu, terus itu nanti nganan itu searah, jalurnya jelas. Kalau yang ini masih tanah biasa gitu, nggak ada batu-batu, mungkin ada batu-batu kecil-kecil gitu, tapi kalau treknya masih landai, jadi kayak masih santai gitu. Nah habis ini nanti mungkin bakalan ketemu, seingatku tuh ketemu pohon-pohon bambu gitu, kayak pring-pring gitu bahasa Jawanya. Jadi ini benar-benar sendiri, nggak ada barengan. Mungkin udah pada naik duluan, mungkin ada yang berangkat jam 1 gitu. Mungkin ini aku berangkatnya sekitar jam 5-an ya. Di base campnya itu memperbolehkan untuk solo katanya ya, jalurnya relatif nggak yang sulit atau bisa menyebabkan orang nyasar. Kemungkinan nyasar itu dikit karena jalurnya sangat jelas, jalannya itu nggak tertutup yang apa tertutup
daun-daun atau pohon-pohon gitu enggak, ini sangat jelas. Jadi ini BTW aku masih ngotak-ngatik headlampku, tak pencet-pencet, masih nyoba-nyoba fitur merek Aoki. Ya sesekali aku hadapin ke belakang jadi biar tahu, tapi ini karena silau ya sulit, orangnya nggak kelihatan. Ini nanti bakalan ketemu pohon di tengah tapi aman, masih bisa buat jalan. Kondisinya masih terbuka di awal-awal ini vegetasinya, jalannya juga luas. Di medsos itu Gunung Klut ini cocok untuk pemula gitu katanya, tapi nanti lihat aja nanti waktu udah ditanjakan sensasinya. Tapi aku usahain nanti tiap persimpangan belokan ke pertigaan gitu nanti tak tunjukin biar kalian tahu gambarnya. Ini aku masih cari cara gimana biar wajahku tuh terlihat, tapi karena pakai headlamp jadi sorotnya kalau kamera kan otomatis silau. Jadi kalau di hutan-hutan gini kondisi sendiri gitu tenang, nggak usah takut, nggak usah pikir macam-macam. Karena kalau pikir macam-macam nanti kalian bisa ngeliat halusinasi atau apa gitu. Kalau misalnya capek berhenti, jadi nggak usah yang panik kan. Ngeliat gelap dikit panik, mikir aneh-aneh, akhirnya ya ngeliat bentuk-bentukan aneh padahal itu kan nggak ada, cuma halusinasi. Oke, ini jalannya agak nanjak dikit, ada batu-batunya, kelihatan di kamera tuh masih landai tapi ada tanjakan dikit gitu. Oke, ini arahin ke keliling ke kiri. Oke, jadi ini ikutin arah jalannya aja karena searah dan nggak ada percabangan ini kayaknya yang di mulai pos 1 ini. Jadi jalannya mulai ada batu-batu gitu. Beruntung banget kalau misalnya ada batu-batu gini, otomatis kalau hujan nggak licin ya, kayak dicor gitu nggak masalah. Begini kayaknya tuh udah mulai lewat bambu-bambu gini. Oke, jadi ini situasi masih gelap ya, jam 5-an lebih kayaknya nih. Ini agak nanjak dikit, di kamera nggak kelihatan tapi ini agak nanjak dikit, mungkin ini aku udah mulai ngos-ngosan. Ini aku sambil arahin kamera ke wajahku. Nah ini sepertinya aku udah tahu, udah dapet cara gitu biar kelihatan gitu kan wajahku kayak mana. Oke, ini kondisi sekitarnya, kondisi belakang nih kayak gini. Jadi ini agak tanjakan yang aku bilang tadi. Oke, masih tak arahin ke belakang. Ini lagi-lagi masih nyoba fitur satu lem ini. Oh, ternyata bisa di jarak jauh, bisa dikecilin besarin. Namanya headlamp baru ya, merek Aoki yang 1100 lumen kalau nggak salah. Oke, ini taruhin ke depan lagi. Jadi aku pakai cahaya yang agak redup biar mungkin nanti baterainya bisa hemat gitu. Takutnya tiba-tiba mati di jalan kan ya gelap cuy. Oke, ini agak nanjak dikit, tipis-tipis gitu, tapi masih aman. Tapi bagi yang nggak biasa, wah ngos-ngosan, aku kemarin ngos-ngosan padahal tanjakannya cuma kayak gini. Oke, ini batunya udah hilang, tinggal pasir-pasir ya, jalan berpasir. Nah ini kita ngelewatin bambu, pohon-pohon bambu gitu. Tetap tenang, fokus ke jalan karena tujuannya itu menikmati alam, gak usah panik karena sendirian, dapat enjoy aja. Ini kita arahin ke wajahku.
Ini aku kira itu kameranya bisa melihat sampai ke belakang, ternyata karena kondisi masih gelap ya hanya sebatas itu. Tapi nanti jelas kalau udah cuacanya udah menjelang, kok cuaca ya, itulah pokoknya udah menjelang siang gitu, kelihatan semua nanti pemandangan. Oh ternyata udah 5:30 jadi nggak jadi jam 5. Mungkin aku tadi berangkatnya jam 5 berapa ya, 5:15 kali ya. Oke, ini masih hutan dan masih fokus ke jalan menuju pos 2. Jadi ingat-ingat ya, jalannya kayak gini. Ini jalannya searah, jelas treknya, dan nggak menggok, nggak, maksudnya nggak ada pertigaan atau percabangan gitu, nggak ada. Oke, ini kondisi belakangnya terlihat itu pohon bambu gitu yang di jalan, jadi kita harus meropos. Ini masih nyobain headlamp, masih nyoba fitur-fitur namanya pendaki pemula atau pendaki FOMO, tapi nggak apa ya lah, semua di awal dari FOMO, nanti lama kelamaan sambil jalan sambil belajar, yang penting kan naik itu dengan persiapan, bukan yang FOMO asal naik tanpa persiapan, tanpa bawa P3K, tanpa jaket tebal dan segala macam. Air minum di situ ada mungkin makanan ringan, mungkin fit bar, Kenzeler dan sejenisnya. Oke, ini balik ke jalan lagi. Ini cuaca apa ya, kok cuaca ya namanya, cuaca kan mendung panas gitu, ini apa ya, pokoknya suasana udah menjelang, udah terang gitulah ya. Ini maaf suaraku agak pilek, agak buntu gitu, mampet. Jadi karena kenapa sih aku nggak langsung ngobrol gitu waktu pendakian itu, nggak langsung ngobrol ke mereka gitu, karena kalau capek sulit ngomong gitu, makanya kayak ya cobalah di dubbing aja dulu, nanti kalau udah terbiasa naik nanti mungkin ngevlog sambil ngomong. Aku juga malu gitu kalau misalnya ngevlog sambil ngomong gitu, kayak masih belum terbiasa. Treknya tuh masih jelas ya, sampai nanti jelas juga sih, nggak ada yang sulit di Cloud via Karangrejo ini. Oke, situasi sudah mulai terang, langit udah kelihatan, lentaran belakang, kondisi belakang itu jadi benar-benar sendirian. Habis ini siap-siap dapat fenomena aneh. Aku belum tahu fenomenanya apa namanya ya, yang jelas mungkin bisa dijelasin pakai sains. Ini aku tunjukin muter kondisinya, depan belakang samping kanan kiri. Nah pokoknya seingatku tuh habis ini ada insiden, bukan insiden, kayak fenomena gitu, fenomena alam gitu, yang aku jarang lihat karena kan jarang ke gunung. Mungkin yang udah sering ke gunung juga pernah lihat, mungkin bisa jelasin itu maksudnya apa, kok bisa kayak gitu. Ini no mistis, no horror, aku gak mau memasukkan konten-kontenku itu ke arah yang horror atau yang mistis-mistis. Di luar sana kan banyak konten-konten kreator yang
ngarah-ngarahin ke mistis atau horor padahal itu editan atau kasih suara-suara apa gitu. Aku sangat mengutuk keras hal tersebut karena aku sendiri nggak percaya hal kayak gitu muncul di kamera atau di rekaman atau apa gitu, karena kan kalau aku pribadi tuh logika aku tuh lebih tinggi daripada horor-horor kayak gitu. Mungkin ini terdengar angin. Kini sudah mulai terbuka ya. Ini tuh kalau misalnya kanannya ini nggak ada pohon-pohon, nggak ada daun-daun, ini bakal kelihatan pemandangan sih. Kalau yang kirinya hutan, kalau yang kanan itu ada kayak aliran sungai gitu, tapi nggak bisa kelihatan karena tertutup pohon-pohon, daun-daun. Oke, ini masih menunggu fenomena yang gue bilang tadi. Oke, ini kalau tak tunjukin ke bawah gini berarti kondisinya agak nanjak dikit. Ini di kamera tuh memang nggak kelihatan kalau nanjak. Jadi nanti jalannya tanah terus sampai pos 2 dan diiringi dengan suara alam sekitar, hewan-hewan. Dan jangan harap ini ada suara-suara aneh karena ini bukan konten horor, melainkan mereview menunjukkan jalur Kelut via Karangrejo. Oke, ini berhenti itu sebenarnya sambil ambil nafas ya, karena kan ini benar-benar pendaki pemula yang hadir karena FOMO, jadi belum terbiasa kalau misalnya harus dikejar waktu, harus estimasi segini ya, belum bisa karena ini masih awal mula. Nah, ini mungkin ya ada insiden di kanan, lihat kanan, ini tuh daunnya tuh sendirian bergerak, samping-sampingnya tuh diem. Karena aku selalu pakai logika, ketemu kayak gini aku nggak punya angin, tapi nggak tahu penjelasnya gimana, mungkin bisa dijelaskan pakai sains. Karena sebagian orang tuh mikir kalau wah ini ada yang gerakin, ini jebakan peri atau apalah itu. Debat santai lah ya. Pokoknya kita harus selalu positive thinking aja. Jadi mungkin itu karena angin atau hewan gerak. Yang jelas ya karena dua itu sih yang masuk akal daripada yang lain tuh. Nah, BTW ini di jalan-jalan aku banyak nemuin kayak gini, pohon-pohon yang kayak tumbang, terus itu tumbangannya tuh ke jalan, terus ada pohon-pohon yang miring kayak gini sampai ke, tapi nggak nutupin jalan sih, maksudnya sampai miring ke jalan gitu loh. Kayak gini tuh yang di kiri tuh, itu kalau misalnya orang lagi capek atau lagi nggak fit tapi malah maksain naik, itu pasti kalau kecapean. Kayak cerita-cerita yang channel-channel gitu, cerita-cerita di gunung gitu, ngelihat ini ngelihat itu, padahal itu kan
misalnya pohon, dia ngelihatnya kayak jadi sosok apa, ada batu besar ngelihatnya sosok apa, padahal itu patahan kayu jadi bentuk apa, aneh-aneh gitu, macam-macam gitu, karena capek jadi halusinasi. Oke, sampai sekarang masih belum sama sekali ketemu pendaki selain aku. Nah, ini contohnya ada pohon ranting yang menjulur kayak gini. Orang kalau dari kejauhan pasti ngeliatnya, apa itu? Apa tuh? Ternyata udah deketin, ternyata hanya ranting pohon. Oke, ini karena jalannya landai, aku coba percepat kayak biar waktunya tuh aku banyak istirahatnya tuh waktu di tanjakan gitu. Kalau yang landai gitu aku usahain kayak ya udahlah secepat mungkin jalannya biar waktunya nggak keburu siang, nanti takutnya panas atau itu, nanti kalau keburu siang banget kabut. Kalau pagi-pagi gini sunrise udah lewat, jadi kan kita nggak ngejar sunrise kan, nikmatin aja alam kanan kiri, nggak usah ngejar sunrise. Sunrise nya udah muncul, ini yang penting dapat pemandangan indah aja udah seneng, karena kan emang nggak terbiasa ke hutan gitu, kebiasaannya ngeliat perkotaan nih. Ini udah mulai sumuk, udah mulai keringetan, jadi jaketku tak copot. Ini aku sambil lihat-lihat belakang tuh karena kadang kayak ada suara apa kresek-kresek atau ya mungkin angin atau hewan kan, siapa tahu, kita nggak tahu. Ini agak nanjak dikit tapi nggak kurang kelihatan kalau di kamera. Oke, ini mungkin ada persimpangan kayak yang kecil-kecil gitu, yang kan kirinya buntu, itu hiraukan aja, yang penting kan ngikutin jalur yang jelas aja, pokoknya ikutin jalur ini sampai ke pos 2. Ini sesekali aku tunjukin kondisi belakangku tuh kayak gimana. Oke, lanjut, skip. Ini aku berhenti sejenak ya, sambil napas. Nah, bentuk-bentuk kayak gini tuh kalau dilihat dari kejauhan pasti buat halu. Apa tuh? Ternyata potongan pohon yang belum sempurna. Bahasa Jawa nih itu enggak. Oke, ini lanjut. Ini depan, awas nabrak ranting. Bukan ranting sih, pohon, lebih ke batang pohon. Ini kemungkinan kalau nggak salah itu udah mau sampai ke pos 2 kalau nggak salah loh, karena ini pendaki lambat, jadi estimasinya nggak seperti kayak yang di medsos itu. Oke, skip. Ini sampai ke pos 2 walaupun nggak ada sama sekali orang yang di situ, namanya pos card 5, pos 2 sama sekali nggak ada, depan nggak ada, belakangku nggak ada pendaki, benar-benar sendiri. Oke, sini pos 2, kondisinya bagus, itunya posnya atau apa ya namanya, shelter atau apa gitu ya. Oke, skip.
Lanjut, ini mungkin aku istirahatnya sekitar 5 menitan, gak usah lama-lama karena nanti kalau lama-lama tambah capek. Ini lanjut ke pos 3 ya. Kebiasaan melihat perkotaan, macetnya perkotaan, sekalinya turun ke alam berasa takjub melihat hijau-hijau. Kadang kan selama ini yang dilihat macetnya kota, kerja, pulang-pulang kena macet lagi, terus besoknya kerja, pulang macet, wes gitu aja terus. Ini aku nggak tahu ya, ini bisa disimpulkan kalau kabut atau cerah, aku kurang tahu. Aku ngeliatnya ya cerah-cerah aja lah, karena kan jarak pandangnya kan masih luas. Kalau kabut kan biasanya membuat jarak pandang menipis gitu. Kalau ini kayaknya terang deh. Lanjut, lewatin ini pohon-pohon yang jatuh ke jalan gitu, patahan-patahan, ada yang miring-miring gitu. Kondisinya itu nanti kayak gini terus sampai di pos 3. Tadi kan pos 2, sekarang menuju pos 3. Ini ambil napas sambil melihat sekeliling. Ini jalan skip. Ini benar-benar istirahat sejenak. Ada pohon miring gitu, tak buat duduk. Oh ya, ini aku sambil ingetin kalau misalnya mau naik ke Kelut via Karangrejo, disarankan bawa barang seperlunya aja, karena nanti setelah di pos 4 itu nanti tanjakannya tuh lumayan miring banget, dan nanti ketemu tangga, terus nanti ada tanjakan yang kita mengharuskan buat bantuan, pegang bantuan tali tampar gitu, apa tali tambang gitulah. Jadi jangan kayak aku gini, jadi semua barang tetap bawa semua dalam satu tas. Sebenarnya agak menyesal sih, karena kan aku nggak tahu sih treknya bakalan cuma nanjak apa. Nanti aja kita ketemu 2 tangga, itu aja udah miring banget menurutku. Oke, ini masih menuju ke pos 2. Lumayan ngos-ngosan, padahal jalannya landai. Jadi teman-teman kalau misalnya mau skip nggak apa-apa loh ya, nanti di skip, karena kan jalurnya tuh mirip-mirip kayak gini. Nanti sampai pos 3 tuh mirip-mirip kayak gitu terus. Kalau nggak sabar bisa di skip karena ini aku pendaki yang gampang capek, dikit-dikit berhenti video ya, lama nanti kalau ngikutin ini. Oke, skip. Oke, ternyata masih sama bentukannya, jalurnya juga sama, landai. Tadi kan dari pos 2 ke pos 3, ini sepertinya udah mau pos 3, itu udah kelihatan posnya. Kalau nggak salah di sini ada toilet kalau nggak salah. Oke, udah mulai kelihatan pos 3. Apakah ada orang? Dan ternyata belum tahu, belum kelihatan. Oh, ini ada pelangnya di kiri jalan itu, belok kiri itu ada toilet darurat ya, bukannya toilet ada airnya gitu nggak ada ya. Kondisinya kayak gini, jujur ada lele kuning di kotaknya itu.
apakah kelihatan di kamera gitu, kayak habis orang main thread gitu. Oke, ini pos 3 Mahesa Suro. Lagi-lagi nggak ada pendaki lain ya, jadi aku benar sendiri di sini. Mungkin aku berhenti dulu istirahat sambil makan. Oke, udah kelihatan bocah-bocah capek guys. Pos 3 Mahesa Suro. Oke, ini skip. Ini kayaknya aku mau ngevideo sekitar gitu deh kayaknya, buat turun sampahmu, kayak kondisinya sambil sampai pos 3 itu gimana. Oke, skip. Jadi ini duduk. Sebenarnya mau ngomong sih, tapi aku kayak malu gitu di depan kamera, nggak tahu kenapa. Oke, ini benar-benar sendiri, nggak ada teman sama sekali, nggak ada pendaki lain. Habis ini kayaknya makan deh. Oke, skip. Oke, ini istirahat sejenak sambil makan fit bar buat penunda lapar. Dan skip, kita mau lanjut menuju pos berapa ya? Pos 4 kali ya? 4 kayaknya. Oke, ini aku sekali nengok belakang karena kaget ada suara, mungkin suara monyet atau apa, tapi biasa aja. Ini habis ini sepertinya pemandangannya agak terbuka gitu, bisa baca di spot foto di sini. Nah itu di depan, di pertigaan itu nanti, bukan pertigaan ya, tikungan. Nah di situ bisa buat foto. Ini kalau puncak turun ke bawah. Oke, ini karena nggak ada teman jadi nggak bisa foto, bisanya selfie. Mungkin itu puncak kali ya, aku nggak hafal ya. Sepertinya itu puncak. Oke, skip. Kita belok kanan, turun, tapi jangan sampai meremehkan jalan turun ya, terus karena setelah turun pasti ada tanjakan yang sangat, biasanya kayak gitu. Dan tetap fokus karena ini kiri jurang, meskipun jalannya agak luas tapi tetap harus fokus ya. Tak tunjukin ini bawahnya, meleng dikit selesai nih. Oke, ini jalannya lebih landai, nggak turun, tapi turun dikit, kayak turun dikit gitu bentukannya. Jadi kesimpulannya sampai pos 3 tadi dan ini menuju pos 4 masih aman, nggak ada tanjakan yang berarti, jadi emang cocok ini kalau buat pemula sih. Oke,
Oke, ini ada batu-batu gitu besar di tengah buat pijakan. Terus sesekali ada akar-akar pohon yang sampai ke tengah, tapi malahan bisa buat pijakan mantul. Ini agak nanjak dikit sepertinya. Tuh depan itu ada tanjakan dikit tipis. Ini sol sepatuku masih nempel, nanti kalau udah di kawah copot, karena sebelum kawah nanti kita ketemu kayak tanjakan gitu, batu-batu penuh batu gitu, kita harus pegangan tambang nanti. Oke, itu terlihat naik ya, turun tadi yang kita lewatin tadi. Nah, kalau belakangku itu arah menuju puncak. Jadi kita lanjut. Ini beruntung banget, cerah, nggak yang kena kabut gitu, pemandangannya jadi bisa terlihat dengan jelas. Ini lagi-lagi turun, tapi jangan sampai meremehkan yang meskipun kelut ini 1700-an, tapi treknya lumayan kalau yang dari pos 4. Nah, ini karena turunan kita agak lari-lari kecil gitu. Oke, ini masih bisa senyum-senyum. Nanti kalau udah kena tanjakan nanti bener-bener ngos-ngosan, nggak ada senyum-senyumnya sama sekali nanti. Masih landai, masih aman ini kalau di sini. Kanan kiri pemandangannya indah. Ini sekali kita ngelewatin semak-semak gitu, tapi nggak yang rapat banget gitu, masih terlihat kok pemandangan-pemandangan. Nah, sangat cerah sekali ya cuaca. Ini masih turun, ikutin jalur ini karena nggak ada perjabakan yang berarti. Oke, ini ada nanjak tipis banget. Oke, skip, jadi jalurnya sama ini terus pokoknya nanti. Oke, jadi kayak naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit gitu. Kalau yang di sini tuh. Oke, sesekali arahin ke belakang. Ada turunan gitu, lari-lari tipis. Karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol, ini capek biasanya kalau misalnya jalan sendiri tuh, kecuali kalau misalnya rame-rame canda-canda gitu, capeknya gak kerasa. Tapi enaknya kalau sendiri, kalau misalnya capek, pengen istirahat kapanpun, itu bisa langsung, gak usah nunggu persetujuan dari misalnya dari tim gitu, kita istirahat gitu. Enggak, ya masih kalau mau pengen istirahat langsung istirahat, nggak usah nunggu persetujuan orang lain. Kalau mau lanjut. Oke, ini bukan percabangan, itu kayak jalan biasa ya. Bukan jalan biasa sih, ya maksudnya bukan percabangan lah,
cuma area yang luas ya. Oke, ini masih menuju pos 4. Oke, lanjut. Ini masih sama perjalanan menuju pos 4, tapi ini hati-hati, tetap bagus karena jurang kanan, karena nanjak dikit. Ini agak turun lagi. Lebih ke landai sih namanya ya. Oke, kita skip aja sampai ke pos 4, dinamakan pos Porani. Ini benar-benar lagi-lagi nggak ada orang sama sekali. Tahu ini orang-orang pada kemana nih, padahal kalau itu viral loh. Kalian pada kemana woi? Oke, di sini ada air mata, mata air Dewi Kilo Suci ya. Nanti pokoknya tuh di depan pos itu agak kanan dikit gitu, pokoknya kelihatan pokoknya kalau dari pos ada tulisannya itu. Oke, ini aku lanjut dari pos 4 menuju Puncak Bayangan. Ini kalian bakalan ketemu percabangan yang jelas. Kiri itu jalur lama, yang kanan itu jalur baru. Jadi disarankan untuk berangkatnya pakai jalur baru yang kanan ini yang turun. Kalau pulangnya nanti pakai jalur lama. Ini jangan sampai meremehkan ya, kan dikasih turunan. Justru kita malah harusnya siap-siap ini karena tanjakannya wow. Ini jalannya terlihat landai, tapi sebenarnya ini kayak turunan yang kayak sulit banget gitu, nggak rata jalannya juga, kayak bleset gitu di kaki. Oke, ini ada bantuan tali tambang. Ini agak sulit ini, aku mikir ini mau turun. Set. Ini hati-hati oh, jangan sampai kesandung di sini. Kalau juga kesandung. Oke, ini aku tunjukin kondisi belakang. Sambil ini aku udah melihat tanjakan ini sebutnya, dan aku arahin ke depan. Nah, belum sih. Ternyata belum. Ini masih pemanasan. Dan ini habis ini dimulai, nanti tandanya ada pohon yang apa namanya, pohon tumbang gitu ya pokoknya. Tanda-tanda kalau udah mau nanjak. Ini pohon ini kali ya. Oke, ini penanjakan di mulai. Itu udah terlihat. Nah, ini penanjakan di mulai. Terlihat. Set sambil bawa tas berat, dengan bedinya bawa tas berat tektok. Oh, ini loh pohon yang aku maksud tadi, pohon tumbang ini loh. Nah, ini ya tadi cuma pemanasan doang. Oke, naik. Ya perlu hati-hati karena lumayan naiknya. Kalau yang di kamera mah gak kelihatan, tapi aslinya wah
ini sampai ada apa tali yang ditaruh di sini emang karena tanjakannya lumayan sih. Sini masih aman kok, meskipun nanjak tapi masih aman. Aku juga masih pede tanpa bantuan tali itu. Jadi ini menandakan kalau masih aman. Nah ini nih, ini aku udah mulai pegang-pegang tali karena kepegangan ya, karena nggak bawa trekking pole ya namanya, tahu aku. Gini masih masih sih, ini udah mulai nih. Ini aku berhenti sejenak, kaki kananku tak cantolin di situ karena meleset kalau sambil pegang kamera. Ini aku karena kesulitan, jadi harus hati-hati sambil narik pegangan, maksudnya pegangan tali tampar, kalau tali tampar bahasa Jawanya. Oke, ini masih berusaha naik. Oke, ini masih pemandangannya masih agak tertutup ya. Nanti kalau udah di atas sudah lumayan kelihatan. Nggak lumayan sih, maksudnya kalau di atas udah kelihatan jelas. Oke, skip. Ini sepertinya tunjukkan lumayan, jadi kameranya tak tempelin di dada. Ini dua-duanya harus pegang tali tambang ini karena sangat menanjak. Oke, tetap hati. Ini kalau di kamera kok nggak kelihatan ya, nggak kelihatan aja gitu sebenarnya. Wah, set ini lihat belakang. Oke, skip. Nggak skip sih, lanjut sih, masih berusaha naik. Set. Tap. Ini ada tikungan belok kiri nanti, tapi ambil nafas dulu. Ini terlihat cuaca cerah ya hari ini. Oke, ini dikasih landai dikit, tapi siap-siap ya habis ini. Senyumannya udah mulai memudar kayak di awal-awal tadi. Dan inilah belum sih, nanti kalau udah ketemu tangga sih lumayan sih. Ini hati-hati ya, kan kiri jurang. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu, tangga menuju atas. Ini sambil ngevideo pemandangan dulu sambil ambil napas. Itu tadi yang jalan yang aku lalui sampai gak kelihatan itu turun, saking turunnya. Oke, kita mulai sepertinya. Ini aku agak lama naiknya di tangga ini karena aku bawa tas, menurutku berat sampai kamera gak berani pegang aku. Ini tangan dua-duanya harus pegang tangga. Ini kalau mau di skip silakan, karena ini lama naikku karena tangganya ada dua. Benar-benar tremor, naik ini tremor karena bawaan lumayan. Kalau orangnya udah biasa naik tangga itu pasti tap ini. Kalau ini aku masih satu. Oke, sepertinya ini udah tali tambang. Habis itu menuju ke tangga kedua. Ini aku sama sekali nggak berani lihat belakang ataupun lihat bawah.
Tadi kameraku ngadep ke sini terus. Ini sebenarnya bawah itu lumayan tinggi ke utarain, tapi nggak berani aku. Kini aku masih berusaha meraih tangga yang kedua karena lumayan jaraknya. Kini masih tali tambangnya. Ini aku berusaha meraih yang tangga kedua. Mana sih tangga kedua kok nyampe sih? Sumpah usaha banget ini bang. Mana ini yang katanya jalur pemula? Oh ini tangga udah kelihatan. Mana katanya pemula ini ya? Pemula dari mana ini? Ini aku kalau misalnya disuruh kesini lagi itu mikir-mikir sih sebenarnya. Tapi nanti mau nyoba yang via Tulungrejo dulu lah ya. Habis itu nanti kalau udah terbiasa mau nyoba yang jalur lain, misalnya di Kantang atau yang mana ya satunya di Kediri atau di mana gitu ya, aku nggak hafal. Kalau yang di Blitar cuma dua itu, satunya ini, satunya Tulungrejo. Oke, ini laki-laki masih di tangga kita. Kalau yang di skip bisa di skip. Kalau yang sabar mau nungguin ya nggak apa-apa. Yang jelas ini masih usaha naik ini. Awkward banget tapi ini sebenarnya. Tapi kalau nggak naik ya nggak sampai nanti. Masa mau pulang jauh-jauh ke sini buat pulang ya apa? Hanya cuaca ekstrim yang bisa membuat kita putar balik. Kalau yang ginian mah kita lawan. Oke, ini berusaha naik ke tanahnya itu, ke batunya gitu. Jadi udah nggak berpijakan ke tangga lagi. Jadi ini fokus ke tali tambang. Sampai ngerangkak ini. Tap. Ini sebenarnya aku mau nyari tempat berhenti sebenarnya, tapi ini masih jalannya miring gitu, jadi aku masih belum berani. Ini akhirnya ada pohon yang bisa buat aku nyantol di pohonnya, intinya itu biar nggak melorot. Ini sambil pemandangan. Nah ini tadi turunan yang aku lewatin sangat miring sekali dan pemandangannya luar biasa. Oke, sudah nggak ada senyuman di sini karena nggak tahu lagi mau nafas kayak gimana. Oke, kita skip hari ke depan maksudnya. Wih, kita dikasih cerah. Seperti alam merestui pendakian kali ini. Oke, ini aku lagi cari pijakan lagi di pohon. Jadi aku tadi di pohon yang di bawah itu, terus aku naik ke pohon ini, habis itu berhenti lagi. Oke, ini masih lumayan lagi ya. Oke, ini naik dikit, nah dan sampai di kayak semak-semak gitu, kanan kiri rimbun gitu habis ini. Nah habis ini langsung terbuka gitu kalau nggak salah loh ya, seingatku.
Ini sesekali ngeliatin pemandangan-pemandangannya. Oke, kita skip. Jadi nanti kalian bakal nemuin kayak pasir-pasir kayak gini, jadi mirip kayak letter E yang di Rinjani. Makanya kalau itu kok dijulukin, maksudnya dijulukin miniatur Rinjani. Nah, ini lumayan nanjak ya, kelihatan kan tanjakannya, tapi pemandangannya sangat luar biasa. Oke, jadi mungkin aku skip ini di Puncak Bayangan. Jadi nanti pasir-pasir tadi itu menuju ke Puncak Bayangan, karena aku agak berat jadi aku langsung skip di puncak ini. Nah, setelah Puncak Bayangan nanti belok kiri, nanti lihat turunan kayak gini. Nah, ini menuju pasir yang kedua, ada namanya nanti tapi aku lupa, Lembah Jotosuro apa gitu. Nah, itu nanti juga pasir-pasir untuk menuju ke puncak. Kalau dari lembah itu udah deket puncak itu, tinggal beberapa menit lagi. Itu lihat tuh. Ini aku mikirnya tuh gimana nanti pulangnya gitu, turunan kayak gini, habis itu pasti nanjaknya berat ini, gimana nanti pulangnya yang tak pikirin. Nah, itu puncak sepertinya, jadi estimasinya kemungkinan kurang 30 kalau misalnya udah pengalaman. Mungkin kalau belum pengalaman ya 1 jam kayak aku yang pemula ini tuh, karena nanjak. Tuh lihat awannya tuh. Nah, ini bukan percabangan tadi, jadi kalian ikut jalur yang jelas saja. Tadi yang salah satunya pokoknya jalan buntu gitu, jalur yang jelas itu yang ke kiri kalau nggak salah. Oke, ini juga bukan percabangan. Nah, itu menuju Lembah Jotosuro. Ini kalau nggak salah ada pelangnya, namanya, yap betul, Lembah Jotosuro. Oke, ini nanti sampai sana tuh nanti bakalan pasir-pasir itu, jadi licin, makanya disebut miniatur Rinjani di sini tuh. Dan itu puncaknya, fix itu puncak, berarti perjalanan tinggal dikit lagi. Oke, jadi aku skip gitu karena capek. Ini menurutku pasirnya kayaknya nggak separah yang sebelum Puncak Bayangan. Ini pasirnya masih bersahabat. Ini mana pendaki lain? Ini nggak ada ini, woi. Yang bener aja lur. Ini masih menuju ke tebing, namanya tebing batu apa gitu pokoknya di sini, untuk menuju kawah. Nah, setelah pasir ini nanti bakalan ketemu ke hutan kecil dulu, kayak semak-semak kecil kayak gini, untuk menuju batu-batu gitu pokoknya.
batu untuk menuju puncak, bener-bener batu-batuan terakhir nanti habis ini untuk menuju puncak. Nah itu udah kelihatan tuh, tinggal naik set 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 puncak deh. Nah itu loh, itu puncak tuh. Jadi kita nanti di atas sana. Oke, ikutin jalur yang jelas, ada batu-batunya tuh. Dan nanti berhenti di batu besar yang ada oren-orennya gitu warnanya tuh. Nah ini berhenti di batu besar ini buat ambil napas. Dan ini terakhir ini, habis itu kawah. Oke, ini naik dikit, habis itu berhenti. Nah ini batu-batunya untuk menuju ke, ini udah mulai ada suara orang-orang yang di kawah. Inilah kawah Gunung Glotvia Karangrejo. Oke, dikasih cerah ya, nggak ada kabut-kabut. Tapi itu udah mulai kabut, ini kita telat dikit gitu udah kabut sih itu, yakin. Oke, itu kawahnya, dan aku mau tunjukin sol sepatu merek Arai. Tapi kok kayak gini, ini masih aman yang gini, tapi nanti waktu perjalanan copot dua-duanya, jadi kanan kiri copot, turun tanpa sol sepatu yang bawah yang kiri gitu, jadi licin. Tapi untungnya sampai tujuan dengan selamat.